Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Dan hal itu menjadi syarat bahwa manusia diciptakan sempurna keberadaannya. Terbukti dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia yang Allah tetapkan sempurna ternyata memiliki potensi untuk berbuat kesalahan. Tidak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, umat manusia ini pasti berbuat kesalahan. Tidak ada yang kemudian bersih dari dosa, bebas dari keburukan dan kekeliruannya. Sebagaimana jika kita bandingkan dengan para malaikat Allah. Mereka Allah ciptakan dalam keadaan tidak pernah melakukan perbuatan kesalahan, tidak pernah durhaka, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan mereka selalu melaksanakan perintah Allah, tidak pernah menyalahi dan tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, justru ketika manusia ditetapkan menjadi makhluk yang berpotensi melakukan kesalahan demi kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa manusia tetap manusia yang paling mulia, yakni dengan Allah janjikan ampunan dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan itu sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetengahkan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam." Allah panggil sekalian umat manusia. "Innaka ma da'autani wa rajautani." Andaikan engkau masih berdoa kepadaku dan berharap, menyandarkan seluruh harapanmu kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika. Aku ampuni berapapun dosa yang masih ada dalam dirimu. Kaum muslimin dan muslimat, Allah sampaikan berapapun dosa yang Allah akan ampuni itu adalah berapapun yang dimiliki oleh manusia, dengan syarat tidak boleh berhenti berdoa dan tetap menyandarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa yang kita miliki Allah akan ampuni. Wala ubali, kata Allah, aku tidak akan peduli. Tidak hanya itu, ya ibnu Adam, Allah sampaikan berikutnya, lau balagot dzunubuka ana as-sama. Andaikan kesalahanmu wahai manusia sampai ke penghujung langit, summa astaghfartani, kemudian engkau segera meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni pula dosa-dosa itu. Wala ubali, aku tidak peduli. Tidak hanya itu, ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi hataya. Andaikan wahai manusia kelak engkau menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi berupa kesalahan-kesalahan, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian dalam waktu yang sama engkau menghadap kepadaku tidak membawa sedikit pun dosa-dosa syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Kaum muslimin dan muslimat, begitu luasnya janji Allah perihal ampunan atas dosa dan kesalahan manusia. Manusia berdosa,
manusia berpotensi untuk memiliki kesalahan-kesalahan. Tetapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunan itu sebagai titik kesempurnaan manusia, bahwa berapapun dosa yang dimiliki oleh manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini adalah anugerah, ini adalah karunia, di mana Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan Bani Adam. Sekali lagi, siapapun manusia pasti bersalah. Hatta Nabiullah Adam alaihissalam pun, bapak manusia, tetap pernah melakukan kesalahan. Walaupun demikian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak lantas kemudian kita abaikan begitu saja, atau kita sikapi dengan biasa-biasa saja. Biarlah kita berdosa, biarlah banyak dosa, biarlah kita terlumur dengan kesalahan-kesalahan, biarlah kita jadi manusia yang hina karena bertumpuk keburukan-keburukan. Lantas bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan bahwa siapapun manusia yang bersalah dan berdosa pasti Allah akan ampuni, tapi hal itu ada batasannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa innallaha yaqbalu taubatul abd ma lam yughargir. Allah masih akan menerima taubat seorang hamba selagi hamba itu belum mengalami sakaratul maut, selagi nyawanya belum sampai pada kerongkongannya. Kaum muslimin wal muslimat, ini adalah batasan yang nyata, bahwa siapapun yang berdosa pasti akan mendapatkan ampunan. Akan tetapi, bagaimana ampunan itu bisa didapatkan kalau seandainya kemudian waktunya sudah terlewat? Nabi SAW membatasi, kalau orang itu sudah sakaratul maut, maka terlambat dia untuk meminta ampunan kepada Allah. Bahkan hatta idza hadara ahadahumul maut, ini itu betul kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu sudah didatangi ajalnya, maka dia baru tersadar dia ingin meminta ampunan atas dosa-dosanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaisatit taubah, taubat itu tidak diterima. Itu batasan yang ada pada diri manusia. Belum lagi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, batasan yang terkait dengan kejadian alam semesta ini. Seorang masih diterima tobatnya, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan dan dosanya selagi matahari belum terbit dari arah tenggelamnya. Kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita bisa tahu kapan kejadian itu terjadi? Kapan matahari harus berpindah arah mulai terbit dari arah tenggelamnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di esok hari. Tentang tanda-tanda kiamat pun, kapan terjadinya kita tidak pernah tahu. Hanya tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sama sekali kita tidak berilmu, berkapasitas kapan matahari terbit dari arah tenggelamnya, yang itu menjadi batas bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengambil manfaat untuk meminta ampunan dan bertobat kepada Allah. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang harus benar-benar kita sadari, bahwa ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tunggu. Mari kita segera bergegas sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita diberi batasan. Kita dijanjikan oleh Allah semua dosa akan diampuni. Tapi kalau kita tidak segera menempuhnya, kalau kita tidak segera mengejarnya, kita tunggu-tunggu saja, maka makna dari bercepat-cepatlah wasari'u itu bukan kemudian kita banyak pertimbangan, menanti ini dan itu, menunggu dengan siapa saya harus berjalan. Tidak harus menunggu persiapan-persiapan. Jika pagi hari kita ingat dan kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menunggu datangnya sore hari. Begitu pula pada saat
sore hari kemudian kita menyadari bahwa dosa kita begitu besar dan banyaknya pada saat kita harus menghadap kepada Allah, maka tidak boleh kita nantikan datangnya esok hari. Inilah yang harus kita segera lakukan kapanpun, dimanapun kita berada, dan siapapun saat ini posisi kita. Mari kita segera bergerak mengejar pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menanti dan berpangku tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal soleh kita, dan kelak Allah menetapkan kita menjadi ahli surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.